Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Apakah ibu selalu benar? Semua yang namanya ibu pasti secara fitrah dasar manusia sayang dengan anaknya. Iya apa iya? Makanya orang Sunda walaupun anaknya jelek, si Asep anaknya hidung, si Eis gelis. Iya apa iya? Karena saking sayangnya sama anak. Maaf, kita punya anak walaupun perangainya jelek, nyebelin, tetap aja sayang. Iya apa iya? Yang namanya orang tua sayangnya kepada anak, apapun yang terjadi dengan anak tetap mereka adalah anak kita. Anak sakit kita doakan, ya Allah biar panjang umur. Kenapa nggak saya yang sakit? Kasihan anak saya lebih tua tuh. Yang namanya orang tua sayang sama anak. Kita rela nggak kenyang, kelaparan asal anak kenyang, betul? Kita rela nggak pakai baju keren, yang penting anak keren. Kita rela nggak punya perhiasan, yang penting anak sarjana. Kita rela kurang tidur, yang penting anak kita nyenyak. Sekarang ada yang nyenyak, bangun. Kirain nyenyak. Bangun. Masalah. Makanya pantas peribahasa mengatakan kasih sayang ibu sepanjang jalan, kasih sayang anak sepanjang penggalan. Yang namanya kita orang tua, jangankan anak masih kecil, anak saya segede gini aja tetap aja kita perhatiin. Kita ngaji kemana-mana dapat berkat, yang anak doyan di telepon. Ntar makan ke rumah mama ya, emang kenapa dapat berkat tuh orang tua mah. Padahal anak kita bukan orang kelaparan, saking ingetnya sama anak. Apa anak ingat sama kita? Belum tentu. Itulah kenapa dalam sekian banyak ayat Al-Quran Allah perintahkan kita bakti sama orang tua setelah ibadah kepada Allah. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana. Habis jembah Allah bakti sama orang tua. Aniskurli wali walidaika, habis bersyukur sama Allah, bersyukur sama orang tua. Kenapa? Tanpa orang tua kita nggak seperti sekarang. Tapi maaf, ada juga anak yang marah sama orang tua, yang tidak bertegur sapa dengan orang tua. Kata mereka, mama saya egois, orang tua saya diktator, otoriter. Apakah betul yang namanya orang tua egois? Orang tua otoriter? Apakah ada orang tua yang merasa benar? Maaf nih, kita nih semua posisi sebagai seorang ibu, betul? Dari wajahnya, dari muka Anda, dari jidat Anda, saya tahu berapa usia Anda, berapa usia anak Anda. Masya Allah. Wahai para anak-anak sekalian, sadari oleh kalian, kami sebagai ibu, orang tua dari kalian sangat-sangat menyayangi kalian. Istilah peribahasa mengatakan pala dibikin kaki, kaki dibikin pala. Kita rela mengorbankan segala-galanya buat anak kita, betul? Kenapa yang namanya orang tua selalu bilang sama anaknya, jangan kamu melakukan ini, jangan kamu keluar terlalu jauh. Karena orang tua saking sayangnya sama anak, rasanya tidak mau berjauhan dengan anak. Apalagi usia kita sudah tua, dengan kondisi kita sakit, betapa senangnya, bahagianya ketika anak kita datang. Rasanya bagaimana luasnya dunia ini. Masya Allah. Datang anak cucu, assalamualaikum nenek. Cium tangan, cium pipi kiri, pipi kanan. Senang apa senang? La ilaha illallah, bahagianya hati kita. Makanya kalau perlu kita tuh anak-anak jangan jauh. Kenapa orang Jawa mengatakan mangan orang mangan ngumpul? Sangat merasakan itu, ya Allah. Robiah Karim kita sebagai orang tua.
Bahagianya luar biasa, anak mantu datang, kumpul, bercanda. Walau untuk anak berantem, berebut kue, numpahin air, ngeberantakin bantal, ajurut-ajurutan, tuh cucu kita di atas kasur. Bahagia, Masya Allah. Saya bercanda. Serius kan? Iya apa iya? Tuh, kebahagiaan orang tua ada di anak mantu, cucu kita. Kenapa yang namanya orang tua seling memarahi anak-anaknya? Wahai anak-anakku sekalian, kami sebagai ibu, sebagai orang tua dari kalian, kenapa kami marahi kalian? Karena kami tahu persis sikap pribadi kalian. Khawatir kalian salah langkah. Karena kalau ada orang menghina kalian, hati kami sakitnya 2-3 kali lipat daripada kalian. Kami tidak rela kalau punya anak dihina orang, dicaci orang di luar sana. Makanya kami latih kalian dengan sikap perilaku yang baik, dengan akhlak yang terpuji, dengan cara kami memarahi kalian. Kenapa? Kami ini bukan guru bahasa, nggak bisa pakai bahasa yang baik. Kami bukan seorang motivator yang punya kata-kata yang indah buat berikan nasihat sama orang. Kami hanya emak-emak orang kampung, emak-emak biasa, tapi sayang dengan anak, bicara sesuai kemampuan kami. Sehingga kami marahi kalian, niat kami tiada lain biar kalian tidak salah langkah. Berakhlak yang baik, berakhlak yang terpuji. Boleh jadi kalian mengatakan, mama egois, pergi ke sini nggak boleh, sekolah di sini nggak boleh, kursus sini nggak boleh. Maaf sayang, kami orang tua selalu menginginkan anak-anak kami bahagia. Betul apa betul? Kami sebagai orang tua selalu memilihkan yang terbaik buat kalian. Baik itu kursus, baik sekolah, baik jodoh. Kita pasti menginginkan anak-anak kita semua mendapatkan yang terbaik. Buat apa? Bukan buat kami. Kami sudah tua anak-anak. Buat masa depan kalian. Buat hidup kalian di masa yang akan datang. Bukan buat kami, nggak ada kebutuhan kami. Masya Allah. Tidak ingin kami melihat kalian sengsara. Tidak ingin kami melihat kalian akan susah hidup di masa yang akan datang. Maaf. Kadang-kadang anak marah. Kenapa sih? Pulang sekolah, suruh kursus ini, kursus ini, kursus ini, ngaji sini. Kenapa mama sih nggak mikirin capeknya anak? Maaf, bukan buat kami, tapi buat masa depan kalian. Karena kami melihat zaman sekarang, kalau kurang ilmu pengetahuan, mau jadi apa masa depan kalian? Persaingan semakin ketat. Demi masa depan kalian, demi hidup kalian. Masya Allah. Kalau tanpa ilmu pengetahuan, menjadi apa kalian? Cuma jadi sampah masyarakat. Sayang kami dengan kalian. Tolong mengerti bagaimana sayangnya kami dengan kalian. Kami rela mengorbankan uang segala-galanya, sungsang sumbel, agar sekalian pintar jadi orang yang berguna, orang yang berhasil. Karena kami tahu dalam aturan agama Islam, orang yang punya ilmu pengetahuan, derajat tidak angkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kami sebagai orang tua pengen anaknya punya ilmu yang tinggi, agar orang lain menghargai kalian. Kami tidak ingin kalian menjadi sampah masyarakat, menjadi tidak punya ilmu, dihina orang. Tentu saja. Kenapa kami memaksa kalian jangan buang waktu, manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Kadang-kadang kami bentak kalian, saking sayangnya kalian, melatih kalian agar hidup kalian memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Jangan berleha-leha, karena waktu dipertanggungjawabkan. Waktu adalah pedang. Kalau tidak kita memanfaatkannya, pedang bisa menusuk kita. Oleh karena itu kami latih kalian semenjak awal. Wahai anakku sekalian, kenapa kami melatih kalian disiplin? Pulang sekolah sepatu benahin, tas benahin, bekas makan piring benahin ke dapur, meja lap. Karena kami ingin kalian mandiri. Kalian punya kepribadian. Kalian manusia yang bertanggung jawab. Hidup tidak hanya mengandalkan orang lain, tidak hanya menyuruh. Selama kita bisa melakukannya, kenapa kita tidak melakukan sendiri? Kalau kita hanya menyuruh orang lain, kalau orang lain bisa dipercaya, kalau tidak mau apa? Jangan kalian mengatakan kami orang tua egois. Semua yang kami lakukan dari ujung kepala sampai ujung kaki demi masa depan kalian. Walaupun kalian membantah keinginan kami, tetap doa kami menyertai kalian. Kalian melawan, tetap kami berdoa. Boleh jadi kalian terlelap tidur, kami Masya Allah bangun tengah malam mendoakan kehidupan kalian.
Jangan kalian katakan kami egois, mamah keras kepala, mamah egois, otoriter. Semua yang kami lakukan, sejelek bagaimanapun yang namanya ibu, tidak akan menerkam anaknya demi masa depan kalian. Coba pikirkan itu. Kalian menilai hanya dari sisi kalian. Dengarkan sekarang bicara seorang ibu, suara seorang ibu. Kenapa kami keras kepada kalian? Kenapa suruh kursus terus menerus? Semua demi masa depan kalian. Insya Allah kita selamat dunia sampai akhirat, karena kami sebagai orang tua kalian mengarahkan kalian di jalan agama yang benar sesuai agama kita semua. Insya Allah, amin.